Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali pada kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang. Hari ini Rabu 3 September 2025. Tema pada pagi hari ini adalah kolbu yang bisa menjadi keras dan bisa menjadi lembut. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai ada orang itu yang perilakunya lemah lembut, tutur katanya enak didengar, dirasakan, menjadi kedamaian, bahkan membuat kita itu kepingin sering bertemu dengan orang itu. Tetapi sebaliknya ada juga orang itu bicaranya menurut orang lain itu keras, menurut orang lain itu dalam tanda petik kasar, membuat orang lain mudah tersinggung. Nah ini salah satu dinamika dalam kehidupan yang disebut dengan hati yang lemah lembut atau kolbu yang lemah lembut dan kolbu yang keras. Atau juga ada orang itu ketika diuji dengan musibah atau ketidaknyamanan, ada orang yang menyikapi dengan tenang, dengan dengan langkah-langkah yang bijak, langkah-langkah yang terukur. Tetapi ada juga orang yang ketika diberikan ujian dan musibah atau ketidaknyamanan, orang itu sepertinya kalut, sepertinya bingung, sepertinya merasa beban hidupnya berat. Nah, itu juga karena di dalam kolbunya itu bermasalah. Baiklah Bapak Ibu, kita renungkan sebuah hadis dari Rasulullah. Di situ Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu. Ketahuilah di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, yang kalau segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiya kulluh. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuhnya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah qalbu. Jadi ini yang menjadi pengamatan Allah. Jadi mengapa di sekitar kita, termasuk diri kita itu, ada dalam diri kita menjadi manusia yang baik, ada menjadi manusia yang di mata masyarakat itu tidak baik, ya. Ini merupakan fenomena yang harus kita renungkan bersama. Jadi intinya orang itu berbuat baik itu karena kolbunya itu, terutama kolbu kiri yang di dalamnya terdapat jiwa dan fuad, itu selalu terasah, selalu dijaga kesuciannya, sehingga jiwa itu dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu merasa selalu dekat dengan Allah melalui zikirnya, melalui istiqomah di dalam sholatnya, baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Orang itu selalu istiqomah di dalam beramal soleh, berdoa kepada Allah atau ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi yang menyebabkan orang itu menjadi orang yang kolbunya dalam keadaan suci, yang menyebabkan dia itu kolbunya lemah lembut. Tapi ada juga di satu pihak ada orang yang kolbunya itu keras. Kenapa? Karena orang itu jauh dengan Allah, kolbunya menjadi gelap, jiwanya juga menjadi gelap, ya.
Ya. Fuad atau jiwanya juga itu tertutup untuk mengenal Allah. Ya. Jiwanya itu susah untuk berkomunikasi dengan Allah. Dan rata-rata orang itu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sementara di lain pihak, maka setan itu sudah masuk ke dalam tubuhnya untuk menggoda manusia dan menyesatkannya. Ya. Jadi dua fenomena ini memang saling tarik menarik untuk memperebutkan ini diri kita. Di satu sisi kolbu kir atau jiwa itu kepingin menguasai kita, tapi di lain pihak hawa nafsu atau godaan setan itu juga kepingin menguasai. Kalau jiwa kita atau kolbu kiri kita yang menguasai atau mengendalikan hawa nafsu dan setan, maka orang itu dipastikan punya kolbu atau hati nurani yang lemah lembut. Sementara apabila orang itu dikendalikan oleh hawa nafsunya atau dikendalikan oleh setan, maka orang itu menjadi keras karena tertutup rahmat Allah. Mari kita lihat di dalam surat Surat Al-Baqarah ayat 74. Di situ Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum. Kemudian kolbumu menjadi keras. Artinya kolbu orang itu selalu menolak kebenaran Allah. Mim ba'didzalikah fahya kal hijarah. Setelah itu maka ia seperti batu kerasnya. Au asyaddu qaswah, atau lebih keras daripada batu. Nah ini Bapak Ibu masalahnya. Ambil contoh sederhana saja. Ada orang misalkan kemudian kita nasihati. Orang itu tidak menerima tapi malah marah-marah. Nah itu contoh. Nah itu artinya apa? Artinya kolbu mereka itu sedang berada dalam permasalahan, yaitu terutama jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah. Bapak Ibu, berbicara lemah lembutnya kolbu ini sebetulnya tidak bisa dianalisa dengan secara dohir atau fisik, karena itu tidak mampu untuk mengantarkan kita, menyebabkan orang menjadi sadar. Tetapi harus ada kerjasama, harus ada kontrol daripada jiwa supaya kita itu dekat dengan Allah. Nggak bisa. Jadi kalau kita misalkan menasehati siswa kita, ya, menasehati anak kita, ya, tetapi sementara kita tidak memberikan penekanan untuk bagaimana mereka itu dekat dengan Allah. Misalkan kita dorong supaya mereka rajin sholat, menjaga sholat di waktu-waktunya. Kita dorong kepada mereka untuk senantiasa menjaga amal solehnya, menjaga zikir. Itu kita dorong untuk menuju Allah. Nah kalau tidak seperti itu, mustahil anak kita, siswa kita akan menjadi anak-anak yang berhati lembut. Bahkan hati mereka akan menjadi keras. Bapak Ibu yang saya hormati, ada sebuah ayat yang memberikan penjelasan bahwa kolbu itu bisa menjadi lemah lembut. Jadi kolbu seseorang akan lemah lembut atau baik, yaitu kolbu yang selalu tunduk dan patuh dan taat kepada penciptanya, kepada Allah. Dan ketika taat kepada penciptanya, itu maka Allah akan menurunkan rahmatnya. Jadi selama orang itu tidak taat kepada perintah Allah, maka dipastikan kolbunya akan menjadi keras. Kita lihat dalam surat Ali Imran atau surat 3 ayat 159. Wa bima rahmatin minallahi lintalahum, maka berkat rahmat dari Allah kamu menjadi lemah lembut terhadap mereka atau terhadap orang lain.
Jadi di sinilah Bapak Ibu. Marilah kita ketika mendidik anak-anak kita, mendidik murid-murid kita, santri-santri kita, marilah kita didik untuk kenal dengan Allah, jiwanya untuk Allah, ya. Kemudian pikirnya dikendalikan oleh zikir, ya. Jiwanya itu mengendalikan dirinya, jiwanya mengendalikan hawa nafsunya. Termasuk kita pendidik, ya, selaku pendidik misalkan, maka kita juga jiwa kita untuk Allah, ya. Jadi orang tua, ayah ibu itu jiwanya Allah, jiwanya untuk Allah, semata-mata mencari ridho Allah. Guru-guru juga begitu, semata-mata mencari ridho Allah. Masyarakat juga begitu, yang ditunjuk menjadi pemimpin semata-mata mencari ridho Allah. Kalau semuanya sudah seperti itu, maka masyarakat, siswa atau santri yang kita didik akan menjadi manusia-manusia yang lembut kalbunya atau hati nurani. Tetapi kalau kita jauh dari Allah, maka hati nurani kita, kalbu kita, atau jiwa kita akan menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.